Saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang diberkati Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kami CTN Channel menyampaikan kabar baik untuk memulihkan dan membangun kehidupan sesuai kehendak-Nya. Berkat Tuhan atas saudara, sehat, selamat, sentosa. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir dan merenungkan apa yang sudah kita jalani, alami, bahkan kenal sekarang ini, yaitu tentang denominasi? Mengapa di dunia ini banyak denominasi, pegangannya sama, yaitu Holy Bible atau di Indonesia Alkitab, tapi praktek keimanannya, pelayanannya, pemanggilan nama Sang Pencipta, misalkan tentang cara baptisan, pengakuan iman, tata cara pelayanan ibadah, penyebutan sesuai apa yang dimaui Tuhan itu bisa berbeda-beda. Mengapa, saudara? Mari kita amati berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 3, di situ ditegaskan bahwa mereka itu tidak memahami kebenaran Elohim atau kebenaran Tuhan. Atau istilahnya tidak memahami kehendak Bapa Surgawi. Sehingga mereka itu mendirikan atau menegakkan, mempraktekkan, menerapkan dalam kehidupan itu kebenarannya sendiri. Sehingga mereka itu tidak tunduk kepada Elohim atau kepada Tuhan. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Tiap denominasi tadi berbeda-beda, padahal pegangannya sama, Holy Bible atau Alkitab. Tetapi praktek hidupnya beda, saudara. Mengapa? Karena mereka itu tidak memahami isi kitab suci itu, yaitu kehendak Bapa Surgawi. Karena tidak memahami, mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Apa yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan atau satu tingkat kepercayaan yang diwujudkan berdasarkan latar belakang pendiri denominasi itu. Kalau pendirinya itu berlatar belakang penyembahan kepada dewa-dewa matahari, otomatis yang diterapkan adalah tata cara ibadah sesuai kepercayaannya dulu, tapi dibuat sesuai yang baru didominasi tadi, saudara-saudara. Sehingga nampaknya seolah-olah itu kebenaran. Dan kebenaran yang buatan sendiri, yang tidak sesuai dengan kitab suci atau firman Tuhan itu dari generasi ke generasi menjadi satu yang disebut tradisi denominasi. Dan itu akan berlangsung terus sampai zaman ke zaman. Sehingga antara denominasi satu dan yang lain berbeda-beda dalam pelaksanaannya, padahal pegangannya satu, the Holy Bible. Nah, itulah saudara-saudara yang dimaksud di dalam Roma 10 ayat 3 tadi. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Denominasi itu menyatakan pelaku firman Tuhan, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai firman Tuhan itu sendiri. Karena itu Sang Mesias, Tuhan Juru Selamat kita, di dalam kitab Matius 7 ayat 21 ayat 23 mengatakan, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana, saudara? Kalau denominasi ini tidak memahami seperti Roma 10 ayat 3 tadi, kehendak atau kebenaran Elohim, karena tidak memahami, maka mereka menciptakan kebenaran sendiri tadi, dipraktekkan. Sehingga apa yang tradisi tadi, buatan manusia, tokoh pendiri tadi, dianggap kebenaran oleh generasi berikutnya.
dianggap itu firman Tuhan. Tapi setelah mereka mengenal kitab suci, mereka akan bertanya-tanya, kok beda ya pelaksanaan di denominasi kami dengan yang di Holy Bible? Mengapa beda? Nah, itulah saudara-saudara. Kalau denominasi ini tidak mengenal kehendak Bapa, bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa surgawi? Saya percaya semua denominasi itu memanggil Sang Mesias, Juru Selamat dunia ini sebagai Tuhan. Tapi tidak menjamin itu. Oleh Tuhan sendiri dikatakan tidak bisa menjamin masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti setiap denominasi seharusnya memahami kehendak Bapa. Tapi dalam Roma 10 ayat 3 tadi dikatakan, banyak dari mereka yang tidak memahami kebenaran Elohim atau kehendak Bapa surgawi. Sehingga yang mereka tegakkan adalah kebenaran mereka sendiri. Nah, itulah saudara-saudara. Seperti itu yang terjadi, kita alami. Demikian pula di dalam kitab Matius 15. Sang Mesias Tuhan Juru Selamat kita menegur orang-orang Farisi ini. Dan Tuhan ini mengambil dari dokumen sebelumnya di dalam kitab Yesayahu. Intinya dia mengatakan, kamu memuliakan atau meninggikan aku, yaitu Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, melalui mulut dan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripadaku, yaitu jauh dari Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kamu ajarkan, yang praktekkan dalam hidup itu adalah ajaran-ajaran perintah-perintah manusia. Dalam arti lain apa? Tradisi, saudara-saudara. Jadi orang ini mengatakan memuliakan Bapa surgawi dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Ini berarti berkaitan dengan mereka melakukan kegiatan keagamaan, meninggikan nama Tuhan Sang Pencipta, tapi hatinya jauh dari Dia. Maksudnya ini berkaitan dengan iman seseorang yang tidak sesuai kehendak Bapa. Kalau iman seseorang sesuai dengan kitab suci yang diajarkan Tuhan, maka hatinya juga dekat dengan Tuhan yang berfirman. Tapi kalau hatinya ini yang dipercayai dilakukan adalah perintah-perintah manusia, tradisi-tradisi manusia yang dianggap itu firman Tuhan, maka di pemandangan Elohim Tuhan Sang Pencipta, orang itu tidak dikenal, jauh. Meskipun mereka memuji-muji, memanggil-manggil Dia, memasyurkan nama Dia, tapi tetap saja jauh. Karena apa? Yang mereka lakukan bukan firman-Nya, tapi tradisi-tradisi mereka, sehingga hatinya itu tidak melekat. Jadi iman itu berkaitan dengan hati. Hati dekat atau jauh dengan Elohim itu tergantung imannya. Imannya itu berdasarkan apa yang diajarkan Tuhan atau tidak. Kalau yang diajarkan Tuhan ini dekat. Tapi kalau yang tradisi itu jelas bertentangan dengan firman Elohim, sehingga Tuhan tadi mengatakan tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk kerajaan Bapa, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan di dalam Matius 15 itu juga Mesias menegur orang Farisi ini. Kamu mengabaikan firman Elohim demi adat istiadatmu, demi tradisimu. Jadi ini saudara, mereka pegangannya sama, Holy Bible, Torah Yahweh, tapi yang dilaksanakan tradisi-tradisi atau aturan-aturan tata cara mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, itulah saudara-saudara, mengapa bisa berbeda-beda setiap denominasi. Dan penilaian oleh Tuhan akan dinyatakan pada akhir. Sekarang ini mungkin saudara kalau bicara tentang ajaran sesat, saudara,
Itu kalau yang disebutkan misalkan gereja setan, gereja penyembah wudhu, gereja Mormon, saksi Yehova, itu langsung saudara tangkap di dalam pikiran dan bereaksi, itu sesat. Itu yang menonjol saudara, memang itu sesat. Tapi ada yang sesat tapi dianggap benar. Apa itu saudara? Yang saya sebutkan tadi, denominasi-denominasi yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai kehendak Bapa surgawi, tidak sesuai kitab suci. Nah, itu berarti sesat tapi dianggap benar, dan inilah yang membahayakan saudara-saudara. Itu namanya penyesatan yang terselubung atau tersembunyi atau tertutupi dengan Alkitab atau Holy Bible. Dan kebenaran sungguhnya firman Elohim itu dinyatakan dalam Holy Bible dengan bahasa terjemahan yang sesuai aslinya. Nah, kalau bahasa aslinya digeser dengan bahasa mereka sendiri, penterjemahnya menerjemahkan dengan caranya mereka sendiri, tidak sesuai konteks bahasa aslinya, itu juga Holy Bible yang menyesatkan. Nah, itu terjadi sampai sekarang ini saudara. Dan saya terus terang mengatakan ini supaya saudara diselamatkan sebelum zaman ini ditutup oleh Bapa Surgawi. Jadi saudara, ada namanya iman anggapan. Jadi tradisi tadi yang sudah temurun-temurun dianggap benar. Nah, itu saudara contohnya. Misalkan ada orang protes pada saya, Pak, kok ada yang membaptis dengan bendera, ada yang membaptis dengan percik, kok di dalam kitab suci nggak ada? Ya, itulah namanya denominasi yang berbeda-beda karena dasarnya bukan kitab suci yang benar, bukan firman Elohim, bukan kehendak Bapa. Jadi itu harus dipahami. Berarti yang tidak sesuai kehendak Bapa itu yang disebut sesat dan tidak masuk kerajaan surga nantinya. Meskipun mereka memanggil Sang Mesias, semuanya memanggil dengan kata Tuhan, seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itulah sesat saudara. Nah, bagaimana kita sekarang mengatasi ajaran-ajaran sesat ini saudara? Saya mengingatkan kepada saudara pada kitab Matius 16 ayat 12 tentang perkataan Sang Mesias kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ragi-ragi Farisi dan Saduki. Dan di situ dijelaskan ragi itu adalah pengajaran. Jadi ajaran-ajaran Farisi dan Saduki. Waspadalah terhadap itu. Berarti ini apa saudara? Ajaran Farisi Saduki, kalau muridnya suruh berjaga-jaga waspada, itu berarti tidak sesuai kehendak Bapa, itu menyesatkan. Karena itu disebut ragi, saudara-saudara. Mengapa disebut ragi, saudara? Karena ragi itu kalau dipakai untuk keperluan pembuatan kue, itu bisa cepat mengembang. Jadi ragi ini kalau sudah mengenai seseorang, kelompok orang, itu cepat mengembang, saudara. Jadi ajaran sesat tadi yang diumpamakan ragi, itu kalau sudah menyentuh orang-orang, itu langsung berkembang cepat. Jadi ragi itu cepat. Ajaran sesat dengan yang benar itu cepat yang sesat berkembangnya, saudara. Nah, yang sesat itu tidak harus mutlak 100%, saudara. Bisa 99,9% sesat. Tidak sesuai kitab suci. Itu di pemandangan Elohim, itu sesat, saudara. Itu di luar kehendak Bapa. Jadi itulah, saudara, harus waspada murid-muridnya. Nah, bagaimana, saudara-saudara, kita bisa melawan atau menangkal ajaran-ajaran sesat itu, saudara? Tidak hanya dari Farisi dan Saduki saja, tapi dari semua sumber-sumber lain yang tidak disebutkan di sini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau ajaran sesat itu
yang sekarang didukung dengan konten-konten yang cepat berkembang, konten hoax lewat media-media sosial, itu bisa juga pendeta, penginjil yang tadinya memberitakan benar-benar firman Tuhan, bisa juga menyeleweng, saudara, menyimpang dari kebenaran Bapa. Dan itu sudah sesat. Tapi karena dia orang terkenal, dipercaya saja, karena ragi itu cepat mengembang. Sehingga nanti pendeta penginjil yang tetap berjalan dalam kebenaran, memberitakan kebenaran sesuai kehendak Bapa, tertolak atau dikatakan itu sesat. Jadi terbalik sudah. Yang sesat dikatakan benar, yang benar dikatakan sesat. Karena tidak terkenal yang memberitakan atau belum dikenal. Ya inilah saudara kenyataannya. Nah, kita harus mengerti juga saudara, mengapa Sang Mesias menyebut Farisi Saduki. Ajarannya itu seperti ragi yang membuat pengembangan secara cepat. Siapakah Farisi dan Saduki itu? Farisi dan Saduki itu bukan nama orang, saudara, tapi kelompok imam-imam Yahudi yang untuk Farisi ini itu golongan imam yang memfokuskan tugas pelayanannya pada bidang kerohanian atau keagamaan Yahudi. Mereka melajari Torah dan seterusnya. Kalau Saduki itu golongan imam yang memfokuskan pekerjaan pelayanan pada bidang pemerintahan. Jadi keduanya itu bersumber dari satu klaim yang salah, saudara. Di dalam kitab Esra 7 sampai 6 sampai 12 dikatakan bahwa ketika di masa pembuangan, saudara-saudara, itu selama 70 tahun suku Yehuda ada di pembuangan di Babilonia, itu mereka disebut-sebut sebagai orang Yahudi. Jadi mereka namanya Yehuda, tapi masyarakat Babylon menyebutnya Yahudi atau Yehudi. Kemudian setelah masa pembuangan selesai, sampai sekarang sebutan Yehuda tidak pernah disebut untuk mereka, tapi beralih kepada Yahudi atau Yehudi. Nah, kelompok Farisi, Saduki ini, saudara-saudara, itu setelah masa pembuangan mengklaim kelompoknya ini sebagai ahli-ahli kitab atau imam-imam penerus Nabi Esra. Dan ingat saudara-saudara, ini hanya klaim mereka sendiri. Farisi Saduki bukan ahli kitab, bukan imam-imam yang dipilih ditunjuk oleh Bapa Surgawi, tapi mereka menegakkan sendiri. Karena itu mereka menegakkan kebenarannya sendiri. Seperti Roma 10 ayat 3 tadi, itu menegur sebenarnya untuk orang Farisi. Mendirikan kebenarannya sendiri, sehingga dalam kitab Matius 15 tadi, Sang Mesias menegur orang Farisi juga atas kebenaran sendiri yang ditegakkan seolah-olah firman Elohim. Nah ini sumbernya, saudara-saudara. Mengapa harus waspada terhadap ragi Farisi dan Saduki? Jadi saudara sudah mengerti ya hal ini ya, mengapa bisa terjadi seperti itu, dan mengapa juga Sang Mesias ini dalam kitab Injil banyak mengkritik orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, karena mereka itu bukan berasal pilihan dari Bapa, tapi dari klaim mereka sendiri seolah-olah utusan dari Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, karena itulah yang terjadi, saudara. Itulah penyesatan, harus hati-hati. Saudara, ingat apa yang dikatakan Sang Mesias kepada murid-muridnya di dalam Matius 5:16. Ya, tadi 16, sekarang Matius 15 ayat 13. Sang Mesias ini menempatkan posisi muridnya sebagai statusnya di dunia ini sebagai garam dunia. Dikatakan kamu adalah garam dunia atau garam bumi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan?
semuanya sia-sia dan akhirnya dibuang, diinjak-injak orang. Itu garam, saudara. Jadi status murid-murid Sang Mesias atau semua orang percaya ini statusnya garam dunia atau garam bumi. Berarti apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang berjalan seturut firman Elohim, firman Tuhan. Ya, sehingga menyatakan perbuatan baik berdasarkan firman Tuhan, sehingga nama Bapa dimuliakan. Nah, tapi kalau orang-orang percaya ini sudah statusnya dari Tuhan tuh garam dunia, garam bumi, tapi menolak kehendak Bapa, tidak memahami kehendak Bapa, tapi melakukan kehendak mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri, tradisi mereka sendiri, dan dianggap itu firman Tuhan, maka inilah yang disebut garam dunia, tapi sudah jadi tawar. Statusnya tetap garam dunia, tapi tawar, sehingga tidak berguna lagi diinjak-injak orang. Oleh sebab itu jangan kaget saudara kalau orang-orang percaya yang tidak menjadi berfungsi sebagai garam yang sesungguhnya ini, yang tidak melakukan kehendak Bapa ini, diinjak-injak orang lain, bangsa-bangsa lain. Karena fungsi garamnya tidak nampak, sudah. Tetapi kalau benar-benar menjadi garam, berfungsi sebagai garam dunia, garam bumi yang membuat enak sekitarnya, yang membuat keadaan baik, dalam arti melakukan kehendak yang baik sesuai firman Elohim, memahami kehendak Elohim, memahami kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, ini betul-betul garam yang berfungsi. Maka saudara-saudara, ini mengandung kuasa yang besar yang dapat mengubah sekitarnya menjadi sesuatu yang lain yang memuliakan nama Bapa. Saudara pernah proses pembuatan cakwe? Itu kan adonannya dikasih ragi, bisa mengembang jadi cakwe. Enak saudara. Tapi kalau adonan ini saudara kasih garam, maka fungsi ragi tadi tidak bisa berfungsi. Tidak bisa membuat berkembang, tapi mati fungsinya. Jadi tetap nggak bisa berkembang. Ini menggambarkan apa saudara? Bahwa ragi fungsinya yang cepat mengembang menjalar ke seluruh bumi itu bisa dihentikan dengan garam. Kalau semua orang percaya yang sudah berstatus garam dunia ini memfungsikan sebagai garam dunia benar-benar, yaitu melakukan kehendak Bapa surgawi, maka yang namanya ragi ini, ajaran-ajaran sesat tidak bisa berkembang. Berhenti begitu saja. Di mana garam dunia ada, ragi tidak bisa berfungsi. Dan inilah yang harus terjadi pada kita. Itulah yang namanya kebangunan rohani yang sesungguhnya, saudara. Pemulihan, kebangunan. Bangunan lama harus dirobohkan. Dia harus didirikan bangunan yang baru, yaitu sesuai kehendak Bapa. Itulah saudara-saudara cara bagaimana. Nah, apa yang dapat kita lakukan sekarang ini, saudara-saudara? Satu-satunya jalan adalah kalau kita didominasi yang sesat atau jalan yang sesat, kita harus cepat-cepat keluar dari kesesatan itu dan kita memilih jalan Elohim, firman Elohim. Ini memang sesuatu yang harus dilakukan segera, saudara. Oleh karena itu kita bersyukur diberitahu tentang kebenaran ini. Mari saudara kita melakukannya sesuai firman Elohim. Haleluya. Amin.